Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sempat menghilang usai kecelakaan, sopir dan kernet truk tronton yang terlibat tabrakan dengan kereta berantas di jalur perlintasan Madukuro Semarang menyerahkan diri. Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan pakan ternak di Cilacap. Terlilit utang arisan online, seorang ibu asal Bekasi, Jawa Barat tega menjual bayinya yang masih berusia 14 hari seharga 30 juta rupiah. Sopir dan kernet truk trailer yang terlibat tabrakan di perlintasan kereta Madukuro, Kota Semarang akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Keduanya sempat menghilang pasca kecelakaan. Meski demikian, keduanya masih berstatus sebagai saksi. Sopir dan kernet truk tronton Heru Susanto dan Saptoni akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian resor Kota Besar Semarang hari Rabu. Keduanya sempat menghilang pasca truk dihantam kereta berantas di jalur perlintasan Madukoro, Kota Semarang, Selasa malam. Saat ini keduanya masih diperiksa secara intensif sebagai saksi terkait kronologis kejadian. Pada saat kejadian, keduanya turun dari truk minta bantuan petugas palang pintu lantaran truk mogok di tengah perlintasan. Namun bantuan belum datang, kereta melintas sehingga menghantam truk. Kita saat ini baru dalam pemeriksaan statusnya saksi. Selesai kita minta keterangan saksi-saksi ini semua, kita gelarkan perkara, baru nanti apakah ini bisa naik penyidikan atau perlu pendalaman lagi. Jadi itu. Pak Yun, tadi sopir sampai situ kenapa Pak? Truknya bisa sampai melintasi kawasan tersebut? Karena terlibat kendaraan berat. Apa Pak dari supir? Iya, dia katanya dari situ jalan Madukoro dia lewat. Tujuannya mau ngangkut barang di kawasan Kota Lama. Jadi dia mencari jalan ke situ sehingga nanti sampai dia di tempat mengangkut alat berat dan tujuannya ke daerah Solo. Selain sopir dan kernet, polisi juga akan meminta keterangan petugas palang perlintasan dan masinis. Truk yang dikemudikan Heru sedianya membawa muatan dari arah utara menuju Solo. Namun setiba di perlintasan, tiba-tiba truk mogok. Naas kereta datang sebelum bantuan tiba sehingga tabrakan keras terjadi. Bahkan kerasnya tabrakan diikuti ledakan dan kebakaran hebat pada bagian kepala truk. Truk sampai terseret hingga jembatan Banjir Kanal Barat, Semarang. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun satu penumpang kereta menderita luka karena melompat dari kereta. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Petugas PT KAI Daerah Operasional 4 Semarang melakukan normalisasi jalur rel dan menguatkan jembatan pasca tabrakan kereta berantas dengan truk. Selama proses normalisasi berlangsung, kecepatan kereta saat melintas berkurang atau diperlambat menjadi 5 km per jam. Puluhan petugas PT Kereta Api Indonesia Daup 4 Semarang mempercepat proses normalisasi jalur perlintasan Madukoro, Kota Semarang, pasca tabrakan kereta berantas dengan sebuah truk tronton. Selama perbaikan, kecepatan kereta yang melintas berkurang menjadi 5 km per jam karena kondisi jalur belum stabil. Selain perbaikan jalur, petugas juga melakukan penguatan pada bagian bawah jembatan Banjir Kanal Barat Semarang. Jembatan ini menjadi tempat terhentinya truk tronton akibat terseret kereta. Tutup, tapi dilakukan normalisasi jalur yang tadinya di Semboyan 3 artinya ditutup yang setelah kejadian semalam, kemudian boleh dilewati pada jam 4:28 dengan kecepatan 5 km per jam. Sedangkan kecepatan jalur yang ada di sini itu bisa kecepatan sampai dengan 100 km per jam. Artinya apa? Jalur ini yang pasca kejadian harus dikembalikan lagi kondisinya normal kembali sehingga semua perjalanan kembali kecepatannya kembali menjadi normal. Kecelakaan yang melibatkan kereta berantas tujuan Blitar dengan truk tronton pada Selasa malam menyebabkan keterlambatan sejumlah perjalanan kereta api. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah truk yang mengalami kerusakan rem terguling di jalan dan menabrak mobil dari arah yang berlawanan. Kayu lapis muatan truk tumpah ke jalan, supir dan kernet sempat melompat sebelum truk terguling. Mobil yang ditabrak juga mengalami kerusakan.
Jalan Lingkar Utara Boyolali di Simpang Solidaritas kawasan alun-alun dipenuhi tumpukan kayu lapis. Material triplex ini tumpah ke jalan setelah truk muatan kayu lapis terguling. Kejadian berawal saat truk tronton melaju di jalur Lingkar Utara Boyolali dari arah Boyolali menuju Solo. Kondisi jalan yang menurun membuat truk melaju kencang. Diduga karena rem tidak berfungsi dengan baik, truk kemudian menabrak dan melompati medan jalan dan sebuah taman, lalu masuk ke jalan Simpang Solidaritas. Namun dari arah berlawanan melaju minibus berwarna putih yang menabrak truk. Akibatnya mobil mengalami ringsek di bagian bodi kanan. Sedangkan truk tronton yang mengalami remblong kemudian terguling. Sebelum terguling, sopir dan kernet truk sempat melompat keluar dari truk. Mereka hanya mengalami luka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Ada ya belum gitu. Nah di sebelah sana kan saya dari barat juga, mau ke timur nggak jadi langsung belok ke kanan itu. Nah terus itu mobilnya itu ringsek ke sini ya mas. Itu karena atas sopirnya melompat, udah lompat. Lalu ya ini tadi ada mobil 3 yang kena, yang belakang sendiri itu aja. Mobilnya sempat terguling mas? Yang putih itu hampir terguling. Proses evakuasi berlangsung lama karena harus memindahkan muatan kayu lapis dari badan truk. Setelah hampir 2 jam, truk yang terguling bisa dievakuasi dengan mobil derek. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan pakan ternak di Kabupaten Cilacap. Penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan api di lantai 2 bangunan gudang dan toko. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga di sekitar gudang penyimpanan pakan ternak di Cilacap panik melihat api yang dengan cepat menyambar. Kebakaran terjadi di Komplek Pasar Limbangan di Kelurahan Mertasinga, Cilacap, Rabu sore. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam gudang yang telah dilalap si jago merah dari lantai 2 bangunan gudang. Ratusan karung pakan ternak di dalam gudang tak berhasil diselamatkan dari kobaran api. Kebakaran pakan gudang bermula dari terlihatnya asap hitam dari lantai 2 bangunan toko yang juga digunakan sebagai gudang penyimpanan barang dagangan. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun warga tidak membuahkan hasil dan api malah makin membesar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap datang menerjunkan 2 unit mobil pemadam. Untuk kronologi, saksi satu yang bernama Ozi melihat ada api di gudang atas. Dan untuk penyebab dan kerugian masih dalam penyelidikan. Setelah berjibaku selama 2 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Meski api telah padam, namun sebagian barang dagangan tak bisa diselamatkan dari kobaran api. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Cilacap.